Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas induksi elektromagnetik bagian yang kedua bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Pada bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang flux magnetik, yaitu flux sama dengan B kali A kali cos theta. Kemudian GGL induksi, bahwa besarnya GGL induksi itu kalau GGL rata-rata min N delta flux per delta T, kalau GGL sesaat dituliskan min N d flux dt. Kemudian kuat arus listrik itu I sama dengan Q per T atau delta Q per delta T atau dQ dt. Arus induksi I sama dengan GGL dibagi dengan R, dibagi dengan hambatan. Nah, hari ini kita akan mengembangkan materi tersebut. Kalau kita lihat dari persamaan awal, flux magnetik BA cos theta dan GGL induksi terjadi karena perubahan flux, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan flux bisa terjadi karena perubahan B, karena perubahan A, atau karena perubahan theta. Artinya, GGL induksi bisa terjadi karena perubahan B, bisa terjadi karena perubahan A, atau bisa juga karena perubahan theta. Nah, itulah yang kita bahas hari ini. Nah, jadi bisa kita tuliskan, kalau B-nya yang berubah, maka persamaan GGL induksi bisa dituliskan menjadi N kali A cos theta delta B delta T. Atau GGL sesaatnya adalah min NA cos theta dB dt. Jadi B-nya yang mengalami perubahan, sementara N, A, dan theta-nya tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian yang kedua, bisa A-nya yang mengalami perubahan menyebabkan GGL induksi. Maka bisa dirumuskan min NB cos theta delta A per delta T. Ya, atau min NB cos theta dA dt. Kemudian bisa juga terjadi karena perubahan theta, maka GGL induksinya dituliskan min N BA delta cos theta per delta T atau min NBA D cos theta dt. Marilah kita lihat contoh soalnya satu persatu, mulai dari perubahan B, kemudian perubahan A, dan perubahan theta yang menyebabkan terjadinya perubahan flux magnet, dan akhirnya menghasilkan GGL induksi, kemudian menghasilkan arus induksi. Nah, contoh soal yang pertama, ini dari soal SPMB tahun 2007. Sebuah kawat tertutup berbentuk persegi dengan luas 0,02 meter persegi. Diletakkan pada bidang datar, medan magnet seragam diberikan pada bidang tersebut dengan arah menembus ke dalam bidang secara tegak lurus menjauhi pembaca. Medan magnet tersebut diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla per sekon. Jika hambatan kawat 0,1 ohm, maka besar dan arah arus induksi yang timbul adalah berapa ampere? Nah, searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, penyelesaiannya, kita lihat dulu gambarnya. Ini kawat berbentuk persegi. Kemudian ini medan magnetnya tegak lurus menjauhi pembaca. Maka di sini tandanya cross, berarti masuk bidang gambar, menjauhi pembaca. Oke, nah sekarang kita hitung besarnya GGL induksi. Nah, tadi disebutkan bahwa medan magnetnya diturunkan dengan laju tetap 2 kali 10 pangkat min 4. Artinya, pada kumparan tersebut terjadi perubahan medan magnet. Nah, maka dituliskanlah persamaannya dalam bentuk min NA cos theta delta B per delta T. Nah, di sini sebutkan sebuah kawat tertutup berbentuk persegi, berarti N-nya 1, luasnya 0,02. Nah, kemudian tegak lurus berarti cos-nya cos 0 derajat, karena terhadap normal bidang. Maka dituliskanlah seperti ini. Nah,
ya. N-nya 1, A-nya 0,02, cos 0 derajat. Lalu di sini disebutkan diturunkan, berarti kan berkurang. Ya, berkurangnya min 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sudah Tesla per sekon, berarti delta B per delta T. Maka diperoleh hasilnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 volt. Nah, berapa besar arus induksinya? Maka I sama dengan GGL dibagi dengan hambatan, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, hambatannya 0,1 ohm, diperoleh menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 ampere. Nah, lantas kemana arah arus induksinya? Nah, tadi ini medan magnetnya diturunkan. Maka kalau diturunkan harus ditambah supaya jumlah garis gayanya tetap atau fluksnya tetap. Sehingga kalau ditambah berarti muncul B induksinya arahnya searah dengan arah mula-mula. Jadi kalau arah mula-mulanya silang berarti B induksinya juga silang, artinya masuk bidang gambar. Lalu kita gunakan kaidah tangan kanan, ya. Ibu jari itu arah medan magnet induksinya berarti masuk bidang gambar, jempolnya masuk, maka 4 jari lain putarannya pada kumparan. Maka digambarkanlah seperti ini. Nah, ini arah arusnya berarti searah dengan jarum jam. Maka jawaban yang benar adalah D. Contoh soal yang kedua, ini soal UMPTN tahun 97 rayon C. Ada magnet utara selatan. Maka akan timbul medan magnet dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Lalu di sini ada kumparan. Nah, kumparan K ini berbentuk lingkaran, luasnya 200 cm persegi. Jumlah lilitannya ada 50, hambatan dalamnya 10 ohm. Jadi di sini ada hambatan 10 ohm. Diletakkan di dekat dua kutub magnet batang seperti tampak pada gambar. Nah, dalam rangkaian di atas, R-nya 10 ohm. Nah, ini 10 ohm. Besar muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian setelah kumparan tersebut tiba-tiba ditarik keluar dari daerah bermedan magnet 50 militesla di atas adalah sama dengan berapa? Ya. Jadi mula-mula kumparan berada di sini di dalam medan magnet. Ditarik keluar, berarti asalnya ada medan magnet sebesar 50 militesla. Ditarik keluar berarti tidak ada medan magnet di dalam kumparannya, tidak ada garis gayanya. Berarti terjadi perubahan medan magnet di dalam kumparan. Maka rumus yang kita gunakan NA cos theta delta B per delta T. Nah, GGL itu kan sama dengan I kali R. Ya. Oke, tinggal kita masukkan. Nah, N jumlah lilitannya 50. Lalu luasnya ini dirubah ke meter persegi dulu. Jadi 0,02. Ya. Lalu ini cos 0 derajat karena kan menembus sehingga tegak lurus terhadap kumparan berarti sejajar dengan garis normalnya atau dengan arah normalnya. Sejajar dengan arah normal bidang kumparan. Maka sudutnya 0 derajat. Nah, kemudian posisi akhirnya adalah di luar, berarti medan magnetnya 0. Nah, mula-mula 50 militesla, jadi 0,05 Tesla. Ya, ini per delta T sama dengan I itu kan delta Q per delta T kali R. Ini delta T-nya bisa dicoret. Ya, sehingga bisa tuliskan seperti ini. Ya, oke. Ini kan hasilnya adalah 1, ini juga 1. Jadi berarti tinggal 0,05. Nah, delta T-nya dicoret, tadi tinggal delta Q kali R. R-nya adalah 10 dan 10. Dari mana? Hambatan pada kumparan 10 ohm, hambatan R 10 ohm. Ini kan hubungannya seri, jadi tinggal dijumlahkan. Maka diperoleh delta Q-nya adalah 0,0025 kolom atau 2,5 mili kolom.
Kemudian contoh soal nomor 3. Nah, ini juga soal ujian masuk perguruan tinggi yang sudah lama, zamannya si Permaru. Medan magnet B 10 sin 4T menembus tegak lurus kumparan seluas 20 cm persegi yang terdiri atas 100 lilitan. Jika hambatan kumparan 4 ohm, berapakah kuat arus maksimum yang diinduksikan pada kumparan tersebut? Nah, kita lihat di sini B-nya fungsi waktu, artinya nilai B berubah-ubah terhadap waktu. Ya. Nah, ini dalam bentuk persamaan B-nya. Maka GGL induksinya kita bisa tuliskan persamaannya menjadi NA cos theta dB dt. Ya, tinggal kita masukkan angkanya. N-nya 100 lilitan, luasnya ini rubah dulu ke dalam meter persegi, jadi 20 kali 10 pangkat min 4. Nah, kemudian cosnya cos 0 derajat, karena menembus tegak lurus kumparan. Ya. Lalu kemudian dB dt, nah ini B-nya diturunkan. Kalau diturunkan, diferensialkan, ini 4-nya pindah ke depan. Nah, sin-nya berubah jadi cos. Maka ditulislah jadi 40 cos 4T. Oke, kalau dikalikan maka diperoleh menjadi min 8 cos 4T. Nah, GGL maksimumnya tentu sama dengan 8 volt. Arus maksimumnya menjadi GGL maksimum dibagi dengan hambatan R. Jadi 8 dibagi 4 ohm sama dengan 2 ampere. Berikutnya contoh soal nomor 4, soal SIMAK UI 2013. Sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran dengan diameter dapat berubah. Berada pada bidang normal medan magnet 0,5 Tesla. Apabila diameter kawat diubah dari 3 cm menjadi 4 cm dalam interval waktu 0,25 detik dan hambatan kawat tersebut 14 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada kawat tersebut adalah berapa mikroampere. Nah, kita lihat penyelesaiannya. GGL induksi terjadi karena perubahan diameter, berarti luas yang berubah. Nah, ini persamaannya. Nah, ini persamaannya NB cos theta delta A per delta T. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, ini kan sebuah kawat penghantar berbentuk lingkaran, berarti N-nya 1, B-nya 0,5, ini cos-nya 0 derajat. Nah, pada bidang normal medan magnetnya. Lalu kemudian ini PR kuadrat. Nah, kalau diameternya 4, ini diameternya 3, berarti ini jadi 2 dan 1,5 dibagi 2, ya jari-jarinya. Kemudian ini dirubah ke dalam meter persegi, jadi 10 pangkat min 4. Dibagi delta T-nya 0,25 skon. Maka kita peroleh 3,5 pi kali 10 pangkat min 4 volt GGL-nya. Nah, kuat arus yang mengalir adalah GGL dibagi hambatan. Jadi 3,5 pi kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 14 ampere atau sama dengan 25 pi mikroampere. Contoh soal nomor 5, ini soal UMPTN tahun 2001. Sebuah penghantar berbentuk U terletak di dalam daerah berinduksi magnetik homogen 4 kali 10 pangkat min 3 Tesla, terlihat seperti pada gambar. Penghantar PQ sepanjang 40 cm menempel pada penghantar U. Nah, ini PQ-nya, ini yang berbentuk U ke kanan ya. Dan digerakkan ke kanan dengan kecepatan V 10 meter per sekon. Di antara ujung-ujung penghantar PQ akan timbul GGL induksi yang besarnya berapa? Nah, ini kalau digeser ke kanan berarti luas kumparannya berubah juga ya. Nah, maka kita gunakan rumus perubahan luas. Nah, seperti ini ya. Jadi delta A per delta T persamaannya yang munculnya. Oke, misalnya ini kan kawatnya 1, berarti N-nya 1, B cos 0 derajat. Nah, lalu pertambahan luasnya adalah panjang kali dengan perpindahannya. Panjang kawat kali perpindahannya, atau L kali delta S dibagi delta T. Nah, delta S per delta T itu sama dengan kecepatannya. Jadi rumusnya menjadi min B kali L kali dengan
V, ya. Tinggal kita masukkan angkanya. B-nya kan sudah ada, V-nya juga sudah ada, L-nya sudah ada, ya. Oke, nah kita masukkan, hasilnya diperoleh menjadi 1,6 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, jadi jangan lupa ini rumusnya ya, kalau yang digeser-geser kumparannya. Min BLV. Lalu contoh soal nomor 6, hampir sama. Nah, cuman pertanyaannya ini banyak ya. Oke, pertama tadi mencari GGL induksi kan tinggal pakai rumus GGL sama dengan BLV. B-nya 0,2, L-nya 60 cm 0,6, Pi-nya kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, GGL induksinya 0,24 volt. Pertanyaan yang kedua, arus induksi I tinggal GGL dibagi hambatan, 0,24 dibagi 4 sama dengan 0,06 ampere. Kemudian yang ketiga, gaya pada kawat. Nah, kalau ini ada arus listrik, berarti ada kawat berarus berada di dalam medan magnet akan mendapat gaya magnetik. Rumusnya kan ILB sin theta, I-nya 0,06, L-nya 0,6 meter, dan B-nya 0,2 Tesla kali sin 90 derajat. Ya, karena B-nya masuk, ya kan? Lalu I-nya berarti tegak lurus kan terhadap B-nya di sepanjang kawat. Maka diperoleh 7,2 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, pertanyaan berikutnya adalah daya pada rangkaian. Daya pada rangkaian adalah I kuadrat kali R 0,06 kuadrat kali 4. Hasilnya 1,44 kali 10 pangkat min 2 watt. Nah, tadi pertanyaan yang B, besar dan arah arus induksi. Nah, besarnya 0,06 ampere, arahnya kemana? Nah, jadi kalau digerakkan ke kanan, maka akan muncul yang melawan ke kiri. Nah, gayanya ke sebelah kiri. Kalau F-nya ke kiri, B-nya masuk, F-nya ke kiri, berarti I-nya adalah ke atas. Ya, contoh nomor 7. Ini soal UMPTN tahun 2000. Tongkat konduktor yang panjangnya 1 meter berputar dengan kecepatan sudut tetap sebesar 100 radian per sekon di dalam daerah bermedan magnet seragam 0,1 Tesla. Sumbu putaran tersebut melalui salah satu ujung tongkat dan sejajar arahnya dengan arah garis-garis medan magnet. GGL yang terinduksi antara kedua ujung tongkat dalam V adalah berapa volt? Oke, nah misalnya begini, ini tongkat yang warna merah diputar ya dengan kecepatan sudut omega. Maka tentu kalau diputar begini, nah, nanti luas yang dilingkupinya berubah-ubah. Berarti ini terjadi karena perubahan luas. Maka kita tuliskan persamaan NB cos theta delta A per delta T. Atau seperti ini. Ya. Jadi perubahan luasnya itu berarti kalau dia satu putaran penuh misalnya, itu sama dengan ya lingkaran. Jadi maka rumusnya ini PR kuadrat atau PL kuadrat. Panjangnya L dibagi delta T N kali dengan T besar periode ya. Nanti N nya dicoret, maka diperoleh rumusnya B kali PL kuadrat per T, atau bisa tuliskan begini, sama saja ya. Lalu kemudian 2pi per T itu sama dengan omega. Nah, maka ditulislah menjadi setengah B omega kali L kuadrat. Ya, tinggal dimasukkan. Medan magnetnya 0,1, omeganya 10 radian per sekon, panjang tongkatnya adalah 1. Maka diperoleh hasilnya 0,5 volt. Kemudian nomor 8, ini soal UMPTN tahun 98. Menaikkan GGL maksimum suatu generator AC agar menjadi 4 kali semula dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mana pilihan yang benar? Oke, kita lihat penyelesaian seperti ini. Nah, ini gambar
generator arus bolak-balik. Jadi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Nah, besar kecilnya GGL maksimum itu tergantung pada apa? Nah, ini kan rumusnya. Ya. Tadi turunan dari cos adalah sin, ya. Maka rumusnya NBA omega sin omega T. Nah, GGL maksimumnya adalah NBA kali dengan omega. Jadi besarnya GGL induksi bergantung pada jumlah gigitan, kuat medan magnet, luas penampang kumparan, dan kecepatan sudut berputarnya. Ya, oke. Ini bisa ditulis seperti ini, omeganya 2 pi per T. Sehingga untuk meningkatkan GGL maksimum supaya menjadi 4 kali semula, berarti kalau yang atas harus dikali 2, yang bawah boleh setengahnya. Jadi 4 nanti kan. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Jadi kalau N-nya 2 kali, lalu T besarnya setengah kali. Ya. Nah, ini N-nya adalah 2 kali, lalu periode putarnya setengah kali. Ya. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang A, karena kalau N-nya 2, masukkan ke sini ya, 2. Lalu periodenya jadi setengah. 2 dibagi setengah kan sama dengan 4. Oke, jawabannya A. Nomor 9, ini soal PP pertama 1981. Nah, ini tentang kumparan dalam medan magnet. Ya, prinsipnya adalah GGL bolak-balik maksimumnya sebesar berapa. Nah, ini harus bolak-balik ya, dihasilkan dari generator. Nah, GGL maksimumnya adalah NBA omega. Kalau nilai maksimumnya berarti 200 kali 0,5 kali 0,005 kali 60. Maka diperoleh hasilnya 30 volt. Nah, coba kita lihat prinsipnya seperti ini. Jadi generator posisinya ada di atas ini. Nah, jadi generator itu bisa berputar, kan ada turbin. Turbin yang digerakkan oleh air sehingga dia berotasi. Sehingga di generator juga terjadi rotasi. Maka disinilah yang menghasilkan arus listrik yang ditransfer kemana-mana. Dia melalui gardu-gardu induk tentunya. Oke, demikianlah materi hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.